وقد حضرنا مجالس إملائها وتلاوتها وفاء بحق ذلك الحبيب المحبوب وامتلاء بسماع ذلك الكلام الذي تنبسط بسمع الأرواح والقلوب، وليس معنا استعداد ولا قابلية في العمل بما تدعون إليه تلك الأحاديث المروية، وقد حال بيننا وبين فهم معناها والعمل بمقتضاها كسب الذنوب والسيئات وانقطاعنا بالشهوات والفانيات. 64 Hijriah di daerah Bukhara. Ayahnya meninggal, beliau masih dalam umur yang masih beliau kecil. Hidupnya dalam keadaan yatim yang diasuh oleh ibu beliau. Wafat beliau pada malam Sabtu, malam Idul Fitri, pada tahun 256 Hijriah. Umur beliau 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dikatakan dalam masa kecilnya buta, pernah buta matanya. Akhirnya ibunya selalu mendoakan beliau karena punya cita-cita anaknya jadi ulama. Maka ibunya mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dibawa itu Imam Bukhari dalam mimpinya kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mengusap kedua mata Imam Bukhari. Kemudian berkata kepada ibu si Imam Bukhari, "Qad masahna ala ainih." Udah aku usap dua mata anakmu. Akhirnya bangun, terbuka matanya, dan akhirnya sembuh. Setelah itu mempelajari hadis Rasulullah dan akhirnya menjadi Imamul Muhaddisin. Beliau radhiyallahu anhu begitulah kehidupannya, selalu mencari hadis, tidak bukan untuk mencari harta benda, tapi hadis Rasulullah menjadi pekerjaannya selama 16 tahun. Ketika beliau meninggal dunia, maka setelah dikubur Allah nampakkan karamahnya. Dikeluarkan bau yang sangat wangi dari kuburannya berhari-hari, sehingga semua orang mengenal bagaimana makam dan derajat beliau, mengambil berkah daripada tanah kuburan beliau radhiyallahu anhu. Sebelum beliau meninggal, Abdurrahman bin Adam At-Tawawisi pernah mimpi Nabi SAW bersama kelompok besar daripada para sahabatnya. Nabi berdiri bersama para sahabatnya, dikasih salam dalam mimpi tadi itu oleh Abdurrahman bin Adam At-Tawawisi. Dijawab oleh Nabi SAW. Ditanya, "Ma wukufuna huna ya Rasulullah?" Kenapa anda berdiri ada di sini ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan, "Antadir Muhammad bin Ismail." Saya menunggu Muhammad bin Ismail Bukhari. Tidak lama, beberapa hari setelah itu, maka meninggal Imam Bukhari persis di saat, di jam, di waktu mimpi daripada Asy-Syaikh tadi itu. Ini pertanda bagaimana Nabi sangat cinta dengan Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Nah, karena itu kitab Bukhari ini adalah kitab yang penuh berkah. Selain itu, karena memang muallifnya yang mengumpulkannya itu adalah seorang wali besar, yaitu Imam Bukhari. Sehingga dikatakan inna sahih al-Bukhari ma guri'a fi syiddatin illa furrijat. Imam Bukhari, Sahih Bukhari ini kalau dibaca ada di satu perkara yang sudah kacau, bala atau yang lainnya, pingin selamat, baca Bukhari, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihilangkan itu semua kegundahan. Wala rukiba bi fi markabin fagharidat. Kalau naik perahu baca Bukhari, insya Allah tidak akan sampai tenggelam, akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena muallifnya mujabud dakwah dan telah mendoakan siapa yang baca Bukhari dengan keselamatan.
Karena itu orang-orang dahulu mereka tadi itu kalau sudah lama nggak hujan, baca Bukhari diniat supaya turun hujan, maka tidak lama diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-Dhahabi pernah berkata, "Law rahala syakhsu li sama'ihi min alfi farsakh lama dha'at rihlatuh." Kalau seandainya orang tadi itu untuk mendengarkan hadis Bukhari menempuh jarak 1000 farsakh. 1000 farsakh itu 1500, nah lebih. Satu farsakh itu berapa? 3 mil. 6 mil atau 3 mil itu satu farsakh? 3 mil ya. Satu farsakh itu 3 mil. 3 mil itu berarti sudah hampir 5 kilo. Dikalikan 5.000 kilo lebih. Kalau seandainya perlu untuk mendengarkan hanya kitab Bukhari, tidak akan sia-sia itu perjalanannya, karena pentingnya untuk mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Tetapi ikhwani, di dalam mendengarkan hadis Nabi SAW perlu adab. Perlu adab. Kalau kita tidak bisa sanggup beradab, kita ngomong-ngomong sendiri, apalagi main-main, kita asal tinggal ada di rumah daripada qolat Nabi. Ya, yang hadir ada di sini juga doakan inti walaupun ada di rumah. Tapi kalau antum hadir dengan adab, maka kamu akan benar-benar mendapatkan barokah dari majlis seperti ini. Ya? Kata Ibrahim At-Tujibi, wajib ala kulli mu'minin mata dzakarahu sallallahu alaihi wasallam au dzukira indahu an yakhdha wa yakhsha wa yatawaggar wa yaskun min harakatihi wa ya'khudh fi haibatihi wa ijlali bima kana ya'khudh bihi nafsahu law kan baina yadayhi wa ta'addab bima addabana Allah bih. Wajib bagi setiap orang mukmin kalau ingat Nabi, menyebut Nabi, bukan untuk main-main, atau disebut Nabi langsung khusyuk, langsung khudu, lagi main langsung berhenti, langsung beradab, lagi ngomong langsung berhenti. Wajib itu hukumnya. Kenapa? Karena seseorang itu menghargai Rasulullah setelah wafatnya sama dengan menghargai Nabi SAW di masa hidupnya. Nah, kalau Nabi itu berbicara, ente ngomong sendiri, nggak ada adab namanya. Nah, karena itu sebagian lagi, ya, seperti Abdurrahman bin Mahdi, kalau sudah dibacakan hadis, semua disuruh diem, nggak boleh ngomong, suruh diem, sambil menyatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi SAW. Beliau mengartikan suara Nabi itu adalah termasuk hadisnya Nabi. Dibacakan hadis Nabi, ngomong sendiri, guyonan sendiri. Nah, khawatirnya nanti akhirnya nggak dapat berkah Nabi, malah dapat kualatnya Nabi itu. Nah, jangan main-main dalam menghadiri hadis Bukhari ini. Perlu adab ya ikhwani, perlu adab. Naam. Kata Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, termasuk mengagungkan, cara mengagungkan hurumatillah, cara mengagungkan hal yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan Rajab ini yang wajib untuk kita hormati karena termasuk min hurumatillah. Itu adalah kita membaca kitab Bukhari. Siapa orang yang bisa menghargai bulan Rajab, insya Allah dia akan dijaga oleh Allah daripada melakukan yang tidak pantas di bulan Sya'ban. Kalau itu berlanjut di bulan Sya'ban, maka Allah pun akan memudahkan dia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena itu ajak kita semuanya untuk membaca kitab Bukhari ada di sini adalah sebagai bentuk mengisi waktu kita ada di bulan Rajab dengan membaca hadis Rasulullah SAW. Saudara, dengan sholawat aja kita ini sudah mendapatkan pahala yang besar. Wakif dengan hadisnya Rasulullah SAW. Di situ juga ada sholawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Majlis yang disebutkan sholawat itu pasti akan menjadi satu hal yang semerbak, akan menjadi satu ketenangan jiwa. Dikatakan oleh Ba'dul Arifin,
ma min majlisin yusalla fi ala Muhammad SAW illa gamat minhu raihah tayyibah hatta tublagh anana sama. Tidak ada satu majlis yang di situ disebutkan hadis Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, kecuali akan tercium bau dari itu sampai penghuni langit menciumnya, bau wanginya. Wa bidzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita lihat bagaimana di Bukhari ini, Nabi disebut, istri Nabi juga ada di sini disebut, para sahabatnya Nabi disebut, para ahli baitnya Nabi disebut, perawi-perawi hadis disebut, ulama-ulama disebut, satu orang soleh kita sebut turun rahmat. Oke. Kalau sudah dibaca Bukhari begitu banyak yang disebut orang-orang yang soleh, tentunya benar-benar majlis ini adalah sangat berkah sekali. Ketika beliau masih kecil, Imam Bukhari, orang-orang ada yang menyatakan ini Bukhari sudah hafal 1000 hadis, hafal di luar kepala 1000 hadis. Ditanya Imam Bukhari, benar kamu hafal 1000 hadis? Enggak, aku sudah hafal 100.000 hadis, kata dia. Masih kecil, 100.000 hadis. Bisa kamu sebutkan? Iya. Ayo coba sebut. 1, 2, 3, sebut terus. Masya Allah. Nah, seperti begitu Imam Bukhari. Memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan beliau untuk menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil kita semuanya bagus majlis ini, tapi kita jangan pulang sia-sia karena kita tidak beradab. Beradablah untuk Rasulullah SAW. Jaga, jangan sampai kita berbicara melebihi suaranya Nabi, dan berbicaralah seperlunya. Jangan kita main-main ada di sini, karena insya Allah rohani itu Nabi SAW hadir ada di sini, dan juga rohaninya daripada para awliya yang disebutkan ada di sini. Dan insya Allah berkat Nabi SAW semua harapan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Jibul qasidah. إلهي توسلنا بجاه محمد وبالآل برا والصحاب الأكابر. إلهي توسلنا